Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Hartati, mahasiswi STN2 Kuala Tungkal dengan nomor induk mahasiswi 2121058, jurusan Hukum Keluarga Islam 3B, mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi negara hukum menurut para ahli ya. Untuk yang pertama dari Profesor R. Djoko Sutomo. Dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kita pelajari selama ini, dijelaskan bahwa negara hukum merupakan kedaulatan hukum yang berlaku. Negara sendiri sebagai subjek hukum juga dapat dituntut ke pengadilan karena telah dianggap melanggar hukum. Nah, untuk yang kedua yaitu dari Profesor Dr. Ismail Suni SHMCL. Dalam brosur beliau Mekanisme Demokrasi Pancasila mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menurut unsur-unsur adalah menjunjung tinggi hukum, adanya pembagian kekuasaan, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya, dan dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Yang ketiga dari Aristoteles, negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Nah, itu definisi negara hukum menurut para ahli ya guys. Selanjutnya tentang pengertian hak asasi manusia. Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak lahir, jika setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain, agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis. Yang mana hak-hak yang dimiliki itu lebih dikenal sebagai hak asasi manusia ataupun HAM. Meskipun setiap manusia sudah memiliki HAM, tetapi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya harus menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh dari definisi HAM berdasarkan aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia terdiri dari beberapa macam di antaranya. Pertama, hak asasi untuk hidup. Contoh dari hak asasi untuk hidup, seperti setiap manusia berhak untuk hidup, setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Contoh lainnya dari hak asasi untuk hidup, yaitu setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih dan berhak memperoleh rasa aman, damai, tentram, serta sejahtera lahir batin. Kemudian yang kedua, hak memperoleh keadilan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Hak memperoleh keadilan memiliki beberapa contoh, seperti adanya asas praduga tidak bersalah atau seseorang berhak untuk tidak dinyatakan bersalah jika belum ada keputusan hukum yang sah dari sidang pengadilan. Selain itu, setiap manusia berhak memiliki bantuan hukum saat dimulainya suatu penyidikan putusan pengadilan. Nah,
Itu contoh dari beberapa dari definisi HAM berdasarkan aturan yang berlaku ya guys. Jadi cukup sekian dari penjelasan saya mengenai tentang hukum dan hak asasi manusia. Sampai di sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.